Nah sama seperti sekarang kan, negara Arab, negara mana, makanya Israel bisa bertambah luas karena dia diserang dulu. Kalau Israel yang nyerang dulu, pasti PBB nggak akan merestui. Tapi karena Israel kondisi diserang dulu, sampai hari ini PBB tidak mau memberikan resolusinya. Karena diserang dulu, dan 1.000 rakyat jelata. Masa terus nggak boleh balas, Israelnya nggak boleh nyerang balik? Udah ada, ampuni saja, selesai begitu kan. Lalu nasib yang masih disandra ini bagaimana? Tujuannya memang 250 sandera yang masih ada di Hamas itu tadi kan, tadi sore ya, itu tujuannya memang mau ditukar kok kepada 6.000 tawanan. Memang mau cari ribut kok Hamas ini kok. Nah, terus mau dilepas begitu. Ini kan orang emang Indonesia gampang diancam, orang Indonesia gampang diancam. Kalau negara Indonesia ya kan diancam dikit ya dilepas itu Abu Bakar Basirnya kan. Sama siapa itu? Umar Patek itu ya kan? Umar Patek. Iya kan? Sekarang Australia marah kan? Australia marah. Gara-gara Umar Patek dilepas. Tidak berani menangkap UAS, tidak berani membubarkan MUI. Nggak berani menangkap Abdul Somad, tidak berani menangkap Nama, tidak berani membubarkan MUI yang sudah tenang-tenang, itu organisasi teroris. MUI itu, ya kan? Nggak berani kan? Tadi Petruknya Megawati kan? Megawati ini kan Pandawanya, Satrianya kan? Keluarga Satrianya. Jokowi ini hanya kacungan. Itu masalahnya begitu. Petruk tadi itu yang saya kasih mana gambarnya tadi ya. Presiden Biden akan berkunjung ke Israel untuk menunjukkan simpati dan support secara 100% terhadap Israel. Mereka berusaha untuk menghalangi. Dengan cara menghalangi ini, mereka sendiri yang sengaja menembakkan roket itu jatuh dari kuburan itu, jatuh di parking lot di hospital. Jadi ini sudah dari kemarin saya sudah mengikuti semuanya ini. Tapi kan kita datang kepada pengertian politik yang ya jangan kita politiknya yang terlalu rendah seperti Retno lah. Itu tidak kelas dengan pemahaman kita yang benar. Jadi coba ujilah di mana memang mereka menghendaki supaya Hamas ini tetap terlindung dengan cara ya mempengaruhi opini masyarakat dunia. Dan ini kan sifatnya pengecut. Saudara ya, ini ada anaknya Agustan menghubungi saya ya. Saya menawarkan kepada Anda yang ingin menjadi sponsor anaknya Agustan. Segera hubungin saya, saudara ya. Segera hubungi anaknya Agustan sudah menghubungi saya sudah punya nomor handphonenya. Ya, Anda yang ingin menjadi sponsor anaknya Agustan sampai selesai kuliah, karena kondisinya sekarang mereka, ya Anda tahu ya, ada karu-karuan ke perekonomiannya, dibully di sekolahnya, dibully anaknya Agustan, saudara, di sekolahnya, saudara ya. Kasihan, saudara ya. Ya. Pak Pastor, yang ini, yang di Yosua ini semua saya dengar dari percakapan antara seorang wartawan dan seorang rabi. Wartawan tanya masalah Yosua 11 ayat 20. Bunyinya demikian, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras, sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu? Ya, itu dia ya, di Yosua 11 ayat 20. Makna di sini yang ditanyakan wartawan waktu itu kepada Rabi, menurut pandangan Rabi bagaimana? Apakah orang-orang itu harus dipunahkan? Yang orang-orang saya tidak tahu, Hamas atau yang melawan Israel itu. Ini penjelasan di Yosua 11 ayat 20 ini Pak lagi viral di dalam percakapan di media antara orang sekuler dengan orang yang ya percaya kepada juru selamat kita itu. Yosua 11 ayat 20 Pak. Ya memang begitu. Ya orang ngelawan kok ditumpas kan? Iya, ditumpas, iya. Lalu dia ngelawan kok, dia nyerang dulu. Makanya kan tidak pernah Israel nyerang dulu kan? Dari sejarahnya setelah penyerangan di Yeriko, kenapa Israel nyerang Yeriko? Itu kan tanahnya dia. Abraham beli. Makanya dia ambil alih. 400 tahun Yeriko itu membangun kotanya kan. Diambil alih lah.
Ya kan Yeriko ini. Ya kan? Kalau Anda lihat Yeriko ini kan letaknya di selatan kan. Jadi ambil alih lah sama Israel. Mengapa? Ya karena itu punyanya Abraham. Beersheba, Yeriko itu kan tanahnya Abraham. Mereka beli dulu. Sama seperti sekarang beli. Nah, jadi mereka ambil alih, itu haknya mereka nggak ngerampok ya. Itu beli Abraham, kemarin sudah saya tunjukkan, Abraham itu beli, bukan ngerampok ya. Kemudian ketiga yang ketiga tadi kan satu, Yeriko itu beli. Kedua, Israel nggak pernah nyerang, saudara. Selalu lihat ya orang Filistin yang nyerang, orang Amalek tadi sama Gajah Mada bilang ya, diserang sama Amalek. Iya, selalu diserang. Ya, orang Midian, orang mana lagi zaman hakim-hakim itu. Memang sengaja diserang dulu supaya mereka bisa melawan. Nah, sama seperti sekarang kan, negara Arab, negara mana. Makanya Israel bisa bertambah luas karena dia diserang dulu. Kalau Israel yang nyerang dulu, pasti PBB nggak akan merestui. Tapi karena Israel kondisi diserang dulu, sampai hari ini PBB tidak mau memberikan resolusinya. Karena diserang dulu, dari 1.000 rakyat jelata. Masa terus nggak boleh balas, Israelnya nggak boleh nyerang balik? Udah ada, ampuni saja, selesai begitu kan. Lalu nasib yang masih disandra ini bagaimana? Tujuannya memang 250 sandera yang masih ada di Hamas itu tadi kan, tadi sore ya, itu tujuannya memang mau ditukar kok kepada 6.000 tawanan. Memang mau cari ribut kok Hamas ini kok. Nah, terus mau dilepas begitu. Ini kan orang emang Indonesia gampang diancam, orang Indonesia gampang diancam. Kalau negara Indonesia ya kan diancam dikit ya dilepas itu Abu Bakar Basirnya kan, sama siapa itu Umar Patek itu ya kan. Iya kan. Sekarang Australia marah kan, Australia marah gara-gara Umar Patek dilepas. Tidak berani menangkap UAS, tidak berani membubarkan MUI. Nggak berani menangkap Abdul Somad, tidak berani menangkap Nama, tidak berani membubarkan MUI yang sudah tenang-tenang, itu organisasi teroris. MUI itu, ya kan? Nggak berani, karena Jokowi tadi ya, kacung tadi, Petruknya Megawati kan? Megawati ini kan Pandawanya, Satrianya kan? Keluarga Satrianya. Jokowi ini hanya kacung. Itu masalahnya begitu, Petruk tadi itu yang saya kasih mana gambarnya tadi ya. Jokowi ya. Ya, ntar saya save dulu ya. Saya save dulu nanti supaya jangan, oh ya sudah ya. Kalau Gus Dur, dia Semar saudara, bukan kacung kampret saudara ya. Dia Semar, dia titisan dewa ya kan. Mana? Sorry ya, belum saya share screen. Nah ini faktanya loh, banyak yang tersinggung saya ngomong gini, banyak orang Kristen marah ya saudara ya. Saya ngomong Jokowi Petruk ini banyak orang. Ya karena kalian ya sama, kalian nggak bedanya, nggak beda sama orang-orang Islam Katrun ini. Saya cerita apa adanya ya, kenapa mesti marah, kenapa mesti jengkel? Ya kan sama persis kan, Semar sama Gus Dur sama Semar kan sama nih. Aduh, ini kok hilang nih, bentar. Betul ya, mana sih ini kok nggak mau? Memang Pak, sulit lah kalau saya boleh dukung 1000% apa yang dikatakan Pak Paul, bahwa negara kita akan dikutuk. Karena kenapa demikian? Yang logika Pak, kita menyampaikan kepada mereka yang rasional, yang logika, yang kebenaran. Tetapi itu mereka tidak akan dengar Pak, karena ada kekerasan hati di dalam mereka. Kita mau menjelaskan sumber-sumber sejarah, masalah perjuangan orang Israel, bagaimana dia akan memerdeka dalam kronologi sejarah, mereka tidak akan dengar itu Pak, karena sudah ada kekerasan hati. Ini sulit kita mau menjelaskan kepada mereka hal-hal kebenaran itu, hal-hal yang benar itu, hal-hal yang adil itu, hal-hal yang sejahtera itu, mereka tidak akan dengar. Bagi saya bilang orang-orang Islam ini, kita mau jelaskan Pak, mereka tidak akan dengar karena sudah ada kekerasan itu. Makanya bisa nggak saya ngomong baik-baik sama orang Islam ini, seperti Ibu Koni jangan galak-galak, bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Jadi Iya. harus dengan cara saya ngomongnya, baru mereka akan mikir. Pak Paul, Shalom.
Ya, saya pikir ya kita coba kembali fokus kepada suara-suara kita untuk melawan sebenarnya opini dunia yang sengaja dibangun oleh jihadis, khususnya ya Hamas di Gaza, untuk menarik opini dunia. Karena ini kan sifatnya pengecut. Yang bisa diperalat itu adalah media-media mainstream, termasuk di Amerika juga. Jadi kalau bilang channel 7, channel 2, CBS, CBN, ABC, semua mereka itu mengcapture foto-foto yang sebenarnya ini adalah propaganda daripada Hamas untuk menarik dunia. Dan ini kan ya kita udah jelas lah, kita masuk kepada geopolitik internasional. Kejadian ini dimulai di mana Iran tidak menghendaki Saudi Arabia membuka hubungan diplomasi, ekonomik, dan militer dengan Israel karena mereka tahu ini akan menjadi suatu hal yang sangat berbahaya bagi Iran dan proksi-proksinya. Jadi mereka membuat suatu aksi, yaitu menembakkan roket yang berkebetulan di mana ada festival musik. Tapi kita juga perlu tahu latar belakang daripada festival musik yang diadakan di dekat perbatasan Gaza ini. Yang mereka sebenarnya adalah menggelar suatu aksi untuk mensupport Hamas. Jadi di sini memang rancu bagaimana ini terjadi. Jadi ada kaitan-kaitannya. Tapi yang terutama di sini ya, kalau mungkin kita masuk dalam dunia politik yang lebih jauh, di mana memang ini tujuan utama yaitu Iran tidak menghendaki Saudi Arabia untuk membuka hubungan diplomatik, ekonomi, militer, dan juga politik. Jadi mereka berusaha supaya ini nggak boleh terjadi. Dan kedua, kemarin, di mana mereka mengetahui bahwa Presiden Biden akan berkunjung ke Israel untuk menunjukkan simpati dan support secara 100% terhadap Israel. Di sini aja taruh. Jadi mereka berusaha untuk menghalangi. Dengan cara menghalangi ini, mereka sendiri yang sengaja menembakkan roket itu jatuh dari kuburan itu jatuh di parking lot di hospital. Jadi ini sudah dari kemarin saya sudah mengikuti semuanya ini. Tapi kan kita datang kepada pengertian politik yang ya jangan kita politiknya yang terlalu rendah seperti Retno lah. Itu tidak kelas dengan pemahaman kita yang benar. Jadi coba ujilah di mana memang mereka menghendaki supaya Hamas ini tetap terlindung dengan cara ya mempengaruhi opini masyarakat dunia. Dan ini kan sifatnya pengecut. Yang mereka adakan itu adalah meluncurkan roket yang ini saya pikir memang ada kesengajaan supaya jatuh di daerah hospital situ. Supaya apa? Negara-negara Islam itu bangkit dengan kemarahan yang luar biasa untuk memprovokasi bahwa inilah. Dan sudah berhasil Pak. Hari ini di Rotterdam, tadi sore di Rotterdam itu demo gila-gilaan. Sampai sekarang masih nih di Rotterdam. Karena katanya Israel membom rumah sakit. Ya, padahal rumah sakitnya sendiri nggak ngapa-ngapain, jatuhnya di parkiran kan? Betul, betul Pak. Jadi jatuhnya di parkiran dan ini memang sudah terjadi kemarin tunggu satu-satu TD. Satu-satu. Ya, kalau terpaksa dibilang satu-satu TD. Jadi begini. Jadi ini sudah terbukti seharusnya Presiden Biden akan ketemu dengan para pemimpin negara-negara Arab yang dalam arti kata mereka punya kedekatan hubungan diplomatik dengan Israel dan Amerika Serikat. Tapi terbukti kemarin si Prince of Jordan dan pimpinan dari Egypt sudah nggak ingin untuk bertemu. Jadi memang sudah berhasil. Tetapi setelah mereka menganalisa kembali di mana bukti-bukti sekarang kan dunia nggak bisa dibodohin lagi dengan infrared, dengan kemajuan high technology daripada Israel dan juga Amerika melihat bahwa ini adalah permainan daripada
Hamas untuk menutupi berita-berita dan mencari simpati daripada dunia, dan ini memang sudah berhasil. Tetapi dengan cara-cara kita untuk menyampaikan ini, mereka juga kan tentu melihat bahwa nggak bisa dibohongi. Teknologi yang ada sudah terbukti bahwa ini adalah roket milik daripada Hamas. Cuman memang agak sulit kalau kita mempengaruhi orang-orang yang bodoh, karena mereka tidak ingin lagi untuk menganalisa. Karena sebagaimana yang kita lihat juga kan, ada interview antara seorang profesor dari tidak salah Unhas ya, Unpad dari Pajajaran, yang juga mungkin sebagai guru besar di Lemhanas, yang memang pattern atau cara berpikir mereka sudah terkunci dengan kebodohan, sehingga tidak lagi memahami bahwa coba kita teliti, artinya kita harus menerima kalau itu salah, kalau tidak ya kita juga berani menyatakan tidak. Tetapi mereka sudah memang dirusaki dengan ajaran-ajaran demi fatwa. Jadi di sini yang memang kesulitan bagi kita kalau kita mengikuti mainstream media. Kalau di Indonesia nggak ada lagi yang media yang ada sedikit objektivitasnya lah, termasuk media-media yang saya anggap dulu itu normal, seperti Kompas. Saya nggak tahu Sinar Harapan ya, kalau mereka masih berbicara tentang kebenaran itu. Jadi kita melihat bahwa ya di sinilah Kompas sudah tertular, Pak Robert. Kompas ya. sekarang sudah tertular ya. Nah, coba bayangkan ini, orang-orang yang kita harapkan bisa menyuarakan. Jadi kita inilah. Jadi kalau tadi saya dengar Saudara Teddy menyatakan ya ada nggak enak untuk kalau orang yang memusuhi. Ya memang sebagai kita menyatakan kebenaran, kita harus dimusuhi. Karena kalau kita cari di comfort zone, ya nggak akan bisa ketemu. Kita berlawanan kemungkinan dari keluarga kita sendiri, organisasi kita sendiri. Ini selalu saya berapa kali nyatakan. Waktu saya menyatakan, di mana dulu, kenapa jihad 3.000 bisa berangkat dari Surabaya ke Ambon, kepada Gus Dur. Ya teman sendiri yang aktif di Perwakrin, Saudara Teddy tahu itu Perwakrin. Perwakrin saya yang bentuk itu, dengan beberapa kawan yang dulu pernah di New York, orang lama. Jadi dalam hal ini, jangan kita justru ya hilang daripada tuntutan-tuntutan kita yang kita tidak memberontak di sini. Justru mereka kita tantang. Kalau nggak berani tampil, lebih baik ya janganlah memberikan discouragement kepada orang-orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi siapa lagi yang bisa membela kebenaran ini? Dan kita di Amerika sudah melihat betul, saya mengikuti sekali bagaimana persoalan-persoalannya ada. Dan saya melihat bagaimana ada baby yang dipenggal. Ini siapapun akan teriris hati melihat keadaan seperti itu. Tapi tidak disiarkan di Indonesia. Sebaliknya yang disiarkan adalah seorang anak muda yang merana, anak kecil dan perempuan yang di TikTok atau di mana. Dan mereka tidak lagi melihat bahwa akar dari permasalahan ini adalah orang-orang yang anti dengan adanya orang-orang Arab yang bersekutu untuk mencari keamanan dunia dan ada mengikuti apa yang mereka inginkan terhadap persetujuan dalam Abraham Accord ini. Jadi inilah sebenarnya penghalang-penghalangnya. Dan sekarang kalau kita bicara soal perseteruan di sini, kita harus tahu bahwa Palestina ini tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Ini kan dari tanah perjanjian, yaitu Kanaan yang Tuhan berikan. Palestina itu kalau datang pada argumentasi yang jauh bahwa Israel ini adalah bagian daripada apa yang Tuhan berikan sebagai mandat untuk menempati daerah Kanaan. Tidak ada. Yang Palestina ini kan dari Pulau Kreta ya, di Greek datangnya. Dan mereka argumentasinya sekarang mereka lebih lama tinggal di sana daripada orang Israel. Itu doesn't matter. Pemilik itu harus dikembalikan. Dan sekarang kan waktu Golda Meir itu pernah bertanya juga zamannya dari tahun 67 perang 73, tanya, kalaupun ini misalnya dikembalikan, Palestina ini siapa? Kepada siapa ini kalau tanah dikembalikan? Jelas nggak ada kan, karena mereka juga pendatang. Memang betul kalau kita melihat daripada sejarah yang kebenaran kita yakini, memang orang-orang Israel dikucilkan sejak
daripada pemberontakan mereka, kita lihat daripada raja-raja yang ada. Tetapi itu tetap pemberian Tuhan sebagai tanah perjanjian itu tidak bisa dikompromikan, itu milik mereka. Masalah argumentasi yang mungkin ini pertimbangan daripada United Nations dan dunia lain, itu soal lain. Karena mereka lebih lama tinggal di sana, karena mereka, arti daripada Palestina itu sendiri yang mungkin banyak tidak tahu, itu invaded. Invaded itu berarti mereka ingin datang untuk menguasai suatu yang bukan milik mereka. Kan kita milik orang lain, kita invaded. Jadi disinilah Indonesia harus belajar dari sejarah yang benar, sehingga kita tidak salah kaprah. Mau bilang lagi bahwa itu profesor itu menyatakan kalau saya tidak salah, bahwa ya salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu Palestina. Itu kan menunjukkan kegoblokan. Di mana itu S3 yang nggak ada lah negara Palestina pada saat itu. Dan dia mengakui, kalau dia bilang Mesir, Egypt, ya kita S3-nya di Ruko, Pak. Di Ruko. Ya, ini masalahnya. Tapi dia pengajar di Lemhanas kalau saya tidak salah, Pak. Saya kalau mendengar video-video itu saya nggak langsung, karena dari pertama awal sudah nggak benar itu, kita sudah tahu kelasnya di mana, Pak. Jadi masa kita disusupin dengan ajaran-ajaran dan pengetahuan yang sangat minim, Pak. Kita ini orang-orang yang sudah go internasional. Jadi bicara soal Indonesia yang tetap memusuhi Israel, ini semuanya ini adalah didasarkan agama. Mereka nggak tahu, di Israel sendiri banyak tentara yang beragama Islam. Tapi mereka stand for Israel untuk mana mereka melihat demokrasi yang ada. Jadi di sini kita dibodoh-bodohkan terus. Jadi ya mungkin ini masukan saya supaya kita lebih kepada pencerahan yang kita rasa ini harus dibekali masyarakat dunia, karena mereka ingin membodohkan. Kan maling ini teriak maling, karena apa? Hamas ini berjiwa kecil, takut karena akan dihabisi oleh Israel, sehingga mereka dengan cara apapun menarik dunia untuk campur supaya mereka bisa lepas daripada hukuman yang akan dibombardir sama Israel. Ya itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, tanya, Jalarua, silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.